Selamat pagi pemirsa, kembali kami hadirkan situasi terkini dari Istana Negara. Jelang pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, kita saksikan dari MPR juga sudah hadir di lokasi dan para menteri juga sudah mengambil posisi untuk prosesi pelantikan yang akan dimulai sebentar lagi. Iya. Kemarin itu waktu Pak Prabowo mengumumkan menteri, kan ada Mas Gibran, tapi ada Bang Dasko. Nah itu Bang Dasko tuh posisinya sebagai orang dekatnya Prabowo atau perwakilan DPR ya? Nah itu silakan ditanya ya, karena saya sendiri juga dalam hal ini tidak bisa mewakili apabila Bang Dasko mewakili orang dekat Prabowo atau mewakili MPR, karena DPR. beliau itu tidak berada di lembaga pemerintahan yang bisa saya wakili untuk saya bicarakan. Kurang Tapi lebih keren itu posisinya, maksud saya di belakangnya dia sejajar sama Mas Gibran tuh, Bang Dasko. Tapi kan itu sudah jadi rahasia umum bahwa Bang Dasko kan memang dekat sekali dengan Presiden. Sangat dekat. Tapi kemarin di acara itu makanya kita lihat ini Bang Dasko apa ini posisinya nih kemarin itu, karena kan itu acara kenegaraan ya, benar. Tapi ya sudah, terserah Pak Prabowo. Atau malah bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi kapasitas beliau sebagai mewakili DPR ya, atau kapasitas beliau sebagai orang yang sangat-sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Itu acara eksekutif kan sebenarnya, jadi mungkin bukan DPR. Mungkin bukan DPR. Oke, nah ini kita ngelihat situasi di Istana Negara, Bang Esa, Mas Zuki, bahwa kita melihat posisi berdiri ya. Biasanya berarti seharusnya nanti para Menko, apalagi Menko sekarang sudah ada 7, itu akan berdiri di depan. Kemudian di belakangnya apakah memang ada dedicated berdirinya, blockingnya. Ini yang juga akan menarik perhatian kita. Untuk akhirnya ada yang selfie. Iya. Nah, itu Bang Hasan. Bang Esa, dengan melihat ada 7 Menko yang kemudian masuk dalam kabinet kali ini, 5 diantaranya adalah parpol. Ketua umum. Ada nama Muhaimin Iskandar juga di sana. 2 yang tidak dari parpol adalah Budi Gunawan. Yusril bisa kita bilang sebagai non partai? Tadinya ketum parpol kan dia? Ya tadinya ya, tapi sekarang tidak ya. Sudah tidak lagi. Berarti ada 5 yang menjadi Menko. Tanggapan Bang Hensa? Ya ini kan kelihatan banget memang porsinya adalah porsi untuk partai politik. Bahkan kan mungkin ada endorsan juga ya. Pak Budi Gunawan di endorse oleh PDI Perjuangan misalnya, walaupun PDI Perjuangan mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Kemudian juga ada endorse mungkin ya dari Gerindra untuk Pak Yusril misalnya. Jadi ya itu, tapi emang menurut saya sih yang keren sih Muhaimin Iskandar sih. Dia berada di koalisi yang berbeda pada saat Pilpres, tapi kemudian masuk atau mendukung Pak Prabowo dan mendapatkan jatah Menko. Bahkan ada beberapa wamen juga dari PKB ya. Ini tidak terjadi dengan PKS dan Nasdem. Bahkan PKS hanya endorse saja Prof. Yusril bro ya namanya. Kemudian kalau Nasdem malah kemudian mengatakan tidak ingin atau tidak meminta kursi dari kabinet, tapi lebih mungkin ke alat kelengkapan dewan. Wah, Abang Ara sudah ada, berarti dia dilantik hari ini. Berarti sudah fix ya. Narasi Raid sudah hadir di sini. Tadi sempat kita mungkin bicarakan. Dia agak-agak trauma juga, tapi itu sekarang udah ada. Nah itu Caimin sudah ada di depan, sebelahnya ada Zulkifli Hasan. Dan jadi ini nggak ada tuh peraturan seperti Pak Jokowi di awal ya, yang walaupun akhirnya dilanggar juga oleh Pak Jokowi gitu. Nah ini Sugiono terlihat. Itu dia. Berarti hadir ya. Kalau Pak Sugiono ada berarti sudah ada Pak Prabowo. Oke. Berarti kecurigaan Bang Esa terbantahkan ya, Pak Sugiono sudah hadir di lokasi. Ya ini Pak Sugiono ini kan sering sekali menemani Pak Prabowo ke luar negeri ya. Jadi mungkin Pak Prabowo sudah mempersiapkan Pak Sugiono sebagai sosok yang memang menduduki kursi Menteri Luar Negeri gitu. Nah ini nanti kita sama-sama tapi sepertinya tidak, tetap Menko di depan ya. Ada Pak Pratikno di depan juga adalah Menko koordinator. AHY yang di belakang gitu, mungkin karena dia tinggi ya. Kalau di sekolah dulu kan yang tinggi di belakang barisnya bro. Kayak baris berbaris upacara hari Senin itu ya. Oke, ada Pak Pratikno, kita lihat paling depan Pak Pratikno sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ganti Pak Muhajir berarti ya. Sebelahnya ada Pak Erlangga, masuk lagi namanya dalam kabinet. Sebelah kanannya saya melihat kosong ya, atau Pak Yusril langsung. Ada Pak Yusril dan Budi Gunawan.
Oke, ada Pak AHY. AHY sama Dito tuh tinggian mana tuh ya? Tinggi tuh AHY. Tinggi banget ini orang. AHY tinggi memang. Gue juga agak dongak ngeliatnya. Oke, ini ada Gosipul. Ini langsung ngomong kerjaan atau tidak? Ini sebetulnya lagi bikin grup WA baru, bro. Oke. Jadi langsung bikin grup WA. Bang Esa, Caimin akan ngobrol nggak dengan Gosipul? Atau? Ya akan ngobrol lah pada saatnya nanti gitu. Walaupun mungkin ngobrolnya sebatas yang diperlukan aja gitu kan. Ini pertanyaannya keren banget. Akan ngobrol nggak? Caimin dengan Gosipul. Ya ngobrol lah minimal. Ya, karena kita dia melihat kan pasti akan ada kecanggungan situasi ya dengan situasi politik kemarin. Caimin jago bro. Kalau begitu-begitu dia bisa memerankan dirinya sebagai Menko. Jadi menurut saya dia Menko-nya Menko apa sih? Caimin itu Nanti adalah koordinator pemberdayaan masyarakat. Oh ya akan ketemu Gus Saiful tuh. Akan ketemu kan? Akan ketemu tuh berkoordinasi, mau Menteri tidak mau Sosial ya. Tapi kan dia gaya kan sebagai Menko bisa manggil gitu. Coba kamu ke kantor saya ya. Jadi lebih keren lah sebagai Menko tuh. Wah ini Pak Tito ya. Pak Tito, Pak Sigit ya, Listio Sigit. Ada Muti Hafid juga kita lihat di sini. Ibu Mutia. Dress code-nya hari ini biru ya. Biru muda ya. Ini Pak Menteri ini Perhubungan ya. Jadi dress code biru muda ini sekaligus sebagai simbolisasi ya soal leadership seorang Prabowo Subianto dan dalam hal ini Mas Gibran. Tapi ini karena yang melantik adalah sudah pasti presiden ya, Presiden Prabowo. Kenapa? Karena memang biru muda ini adalah simbol ya yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Hensa ya, simbol dari pemenangan paslon saat itu ya Prabowo Gibran, yang kemudian ya saat ini kan nggak hanya dari tim atau kalau misalnya kita berbicara oh iya nih tim pemenangan, ini mengakomodir si Anu, ini mengakomodir si, ini kan nggak hanya orang-orang yang terlibat di dalam pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin ya, di sini juga ada tadi sudah kita bahas ya, ada Caimin misalnya. Kalau coklat kemarin? Yang mana tuh? Pada saat pemanggilan di Hambalang itu dress code-nya juga ada yang coklat, batik coklat. Saya pikir saya tidak tahu kalau itu alasannya apa ya. Cuman kalau yang biru muda ini memang sebuah dress code yang memang ada instruksinya. Gitu ada instruksinya yang ini adalah simbolisasi soal leadership seorang Prabowo Subianto untuk orang-orang tersebut menanggalkan warnanya masing-masing ya. Untuk kembali menjadi warna biru muda. Kurang lebih seperti itu. Yang kemudian nanti leadership ini akan kemudian diturunkan ke dalam sebuah katakanlah outbound ya namanya ya kalau bahasa kita ya, outbound. Oke, kita melihat ini ada Menteri Pariwisata juga. Di kabinet ini juga dipecah ya, pariwisata dengan ekonomi kreatif. Ada Bang Tuku Rifki Harsha itu untuk menteri atau ekonomi kreatifnya. Itu nanti yang jadi asistennya Pak Prabowo gantiin Mayor Teddy ada dong ya? Ada seharusnya ya. Nah ini apa kan kalau untuk ajudan sudah pasti dari Pas Pampres sekarang ya. Oke. Dan Mayor Teddy kemarin itu kan memang kapasitasnya adalah ajudan untuk Menhan ya. Iya. Berarti ketika kita lihat Mayor Teddy barusan mengikuti di belakang ini sebagai seskap atau sebagai calon orang yang akan dilantik kurang lebih begitu. Nah, apakah dia akan dilantik menjadi apa kita lihat aja. Itu dia paling enak tuh sebetulnya kan dia bawa map tuh ya. Jadi waktu dilantik dia ini Pak silakan Pak langsung. Baik Bang Esa, Mbak Masuki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.